query ya. Nah, alasan kita untuk mencari untuk mengetikkan query tersebut itulah yang namanya search intent. Jadi aku di sini punya contoh ada 2 nih ya. Pengguna pertama, user pertama ingin cari rekomendasi kartu kredit gitu. Nah, maka yang akan diketikkan oleh user ini adalah best credit card gitu, credit card terbaik gitu. Pengennya dia cari yang paling oke yang mana. Nah, contoh yang kedua adalah user yang ingin booking tiket gitu ke Singapura. Jadi yang diketikkan dia adalah langsung flight to Singapura di kolom pencariannya gitu. Nah, di sini aku ada 2 display di SERP-nya Google atau halaman hasil pencarian Google. Nah, yang pertama ada di halaman Best Credit Card, yang kedua adalah halaman Flight to Singapore. Jadi keduanya punya tampilan yang berbeda. Kalau untuk Best Credit Card kita jadinya bakalan lihat bentuk konten gitu, bentuk blog post gitu, karena itu bentuknya rekomendasi. Kalau misalkan Flight to Singapore, kita nanti akan lihat snippet dari Google-nya sendiri ya. Jadi langsung dilihatkan gitu, flight prices-nya berapa, apa jadwal yang ingin dipilih yang mana gitu untuk penerbangannya gitu. Nah, oke, lanjut ke poin kedua gitu. How important is search intent for SEO gitu. Seberapa penting sih sebenarnya pemahaman search intent ini kalau dalam SEO gitu ya. Nah, dengan search intent tadi, dengan kita tahu maksud pencarian, kita bisa buat konten yang relevan untuk user. Nah, itu di sini tugas kita sebagai writer gitu ya, untuk membuat konten yang relevan gitu. Nah, setelah kita bikin konten yang relevan, konten itu nanti akan nge-rank lebih bagus gitu di halaman hasil pencarian. Nah, konten yang relevan sama Google ini nanti akan dinilai lebih bermanfaat gitu ya. Jadi semakin bagus kontennya, nanti rankingnya akan semakin tinggi juga gitu. Nah, semakin tinggi rankingnya, maka kesempatan dari konten ini untuk menyumbang traffic ke website itu akan lebih besar juga gitu. Jadi semakin terlihat nih kontennya, misalkan kontennya masuk di ranking 1 atau 3 gitu ya. Berarti kan lebih banyak kesempatan dari ranking konten-konten ini untuk mendapatkan klik gitu dari user daripada konten yang ada di ranking-ranking setelahnya. Gitu. Oke, langsung selanjutnya. What can you do with search intent gitu? Apa yang bisa kita lakukan sih dengan search intent? Pertama, kita harus tahu nih, menganalisa dulu ya, search intent-nya dari query tertentu. Misal kita dapat query ini ya, sekarang lagi puasa nih, misalkan kita lagi nyari kayak tips puasa gitu. Berarti kita harus tahu nih search intent-nya si tips apa, maksud pencariannya dari orang yang nyari tips puasa ini apa gitu. Lalu setelah kita menentukan query itu, kita harus bikin content strategy. Content strategy ini strategi yang kaitkan nanti dengan kebutuhan user. Nah, user yang ingin cari tips puasa itu sebenarnya nyari informasi kayak apa sih gitu. Nah, setelah itu kita menulis konten menggunakan targeted keywords yang sesuai dengan search intent tadi ya. Nah, targeted keyword ini nanti bisa dicari dengan melihat halaman-halaman teratas, halaman-halaman yang menempati ranking teratas gitu ya. Dan dari situ kita bisa cek-cek nih mana aja keyword yang bisa kita gunakan. Lalu, what kind of content should you make? Gitu. Konten seperti apa sih yang harus kita buat untuk satisfy search intent ini ya? Nah, kalau berdasarkan Google's Automated Ranking System gitu, konten-konten yang baik yang ditampilkan di ranking teratas itu adalah yang berkualitas gitu. Konten yang berkualitas itu adalah yang bermanfaat bagi user, terutama yang terdapat di kategori YMYL. Nah, kategori YMYL ini adalah Your Money, Your Life, yang artinya berdampak langsung gitu ya sama kesejahteraan si pengguna ini. Contohnya artikel di kategori YMYL itu seperti di sektor keuangan, kesehatan, dan juga hukum gitu ya. Nah, Google sendiri di sistem rankingnya itu menentukan kalau sebuah konten itu harus helpful, reliable, dan people first. Jadi ada 3 kualitas ini yang perlu diingat gitu ya oleh SEO writer gitu ketika membuat konten.
Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, itu ada types of search intent. Gitu. Macam-macam dari search intent. Jadi ada 4 macam-macam dari search intent. Yang pertama adalah informational intent, di mana user ingin mempelajari sesuatu. Gitu. Di sini contohnya aku punya manfaat puasa, dan yang kedua adalah investasi adalah. Jadi di sini biasanya user pengen belajar aja gitu ya. Nah, di sini aku punya display-nya. Ketika kita ngetik nih investasi adalah gitu di kolom pencarian. Nah, yang muncul nanti adalah link yang berisi ke konten-konten gitu. Kontennya biasanya blog post ya. Nah, karena ini tujuannya memang untuk memberikan informasi atau memberikan kayak wawasan gitu ya kepada pengguna. Nah, benefits-nya untuk pemilik website sendiri adalah informational intent itu konten yang fokusnya di informational itu bisa meningkatkan visibilitas gitu. Visibilitas dan juga membangun kepercayaan kepada penggunanya. Jadi kayak brand mereka nih bisa dipercaya loh, brand mereka ini punya banyak ini loh wawasan di sektor industri yang tertentu ini ya. Lalu yang ketiga adalah setelah banyak klik nih, berarti nanti potensi untuk mendapatkan lead tuh akan lebih banyak juga gitu. Nah, jadi itu lebih ke membuka kesempatan ya si informational intent ini. Dan konten tab-nya seperti yang aku bilang tadi, itu adalah biasanya blog post ya, dalam bentuk informasi seperti ini. Oke, kemudian tipe yang kedua adalah navigational intent. Nah, di sini user udah tahu nih apa yang pengen mereka cari. Nah, yang pengen mereka cari di sini adalah website tertentu atau halaman tertentu. Nah, contoh pencarian pakai navigational intent ini seperti login Facebook atau CMLabs website gitu ya. Nah, di sini aku pakai contohnya gini ya, login Facebook or Facebook login gitu. Nah, berarti user yang mengetikkan query ini itu pengen pergi ke halaman spesifik ini, halaman login Facebook ini ya. Nah, di sini benefitnya apa sih buat Facebook atau mungkin buat brand-brand lain gitu ya. Query yang menggunakan navigational intent ini ditujukan untuk mengarahkan user mencari suatu halaman gitu dengan mudah. Nah, konten tab-nya di sini bukan lagi konten blog post kayak yang informational intent tadi ya. Konten tab-nya di sini berbentuk landing page seperti yang bisa dilihat itu tadi. Oke, tipe ketiga sekarang adalah commercial intent. Nah, commercial intent ini user yang mengetikkan query yang ada dengan intent komersial itu udah tertarik nih untuk membeli sesuatu, tapi mereka masih pengen riset dulu. Nah, contohnya di sini yang digunakan adalah cheap hotels in Malang or best everyday handbags. Jadi kayak misalkan kamu turis dan pengen berlibur ke Malang gitu ya. Ini kamu masih riset-riset nih hotel mana yang lebih cocok sama kebutuhan finansial kamu. Oke, contohnya di sini ada Cheap Hotels in Malang ya. Nah, di sini goalnya emang harus untuk user yang ingin riset dulu nih sebelum melakukan pembelian atau pemesanan gitu ya. Benefitnya di sini bagi website penyedia informasinya adalah untuk meyakinkan user dalam melakukan ini ya transaksi pembelian ya atau pemesanan gitu. Jadi, nah content tab-nya biasanya itu lebih ke third party pages gitu. With independent reviews. Jadi nggak harus hotel, nggak misalkan harus dari Sheraton banget gitu ya, harus dari Foursquare atau nama hotelnya langsung gitu ya. Bisa aja langsung yang kalian temukan di sini tuh adalah dari TripAdvisor, Traveloka, dan Booking.com dan yang lain-lainnya. Jadi itu lebih ke third party pages ya. Kalau commercial intent. Oke. Yang terakhir di types of search intent itu ada transactional intent. Nah di sini user itu udah nggak lagi di tahap konsiderasi ya, itu udah emang mau beli sesuatu gitu, udah mau melakukan pembelian. Nah ini contohnya aku pakai jual beli laptop terdekat dan pesan tiket KAI. Nah ini yang aku coba cari itu pakai pesan tiket KAI gitu ya. Nah, di sini langsung aja gitu. Yang kelihatan pertama adalah page-nya dari KAI Akses gitu.